Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang uh, tugas 6 penyusunan modul ajar dengan pendekatan PJBL atau Project Based Learning. Tapi sebelumnya untuk teman-teman sekalian mohon bantuannya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Baik, langsung saja. Sebelum mengerjakan ini semua sebenarnya kita semestinya membaca dan memahami KB6, modul KB6 yang mana itu bukan yang ini, teman-teman. Yang kita download sebenarnya sudah di LMS. Kemudian baca instruksinya. Perlu teman-teman pahami, perlu kita semua pahami sebenarnya bahwa modul ajar yang di tugas 6 ini, yang PJBL ini, kita semestinya membuat berbeda dengan PTK, apa yang akan kita buat nanti di PTK. Atau kalau mungkin teman-teman masih ingat di mana itu, waktu pendalaman materi kita sempat membuat identifikasi masalah untuk PJBL dan PBL, ya ini ya semestinya berbeda. Yang kedua ini berbeda dengan modul ajar PBL yang waktu sebelumnya ini kita buat yang modul PBL ini yang tugas kelima. Nah, kalau di tugas kelima saya mengerjakannya, membuat modulnya itu dengan materi bab 2. Nah, untuk tugas ke-6 ini saya membuatnya saya mengambil materi bab 3. Kalau yang sebelumnya bab 2, ini bab 3. Jadi harus dibedakan antara modul yang sebelumnya yaitu PBL dengan modul yang sekarang yaitu PJBL. Baik. Selanjutnya kita baca lagi. Dalam membuat modul ajar mengacu pada instrumen penilaian RPP dalam UKIN. Saya belum paham ini sebenarnya. Cuma mungkin yang dimaksud adalah ini. Di buku panduan di KB itu ini ada perbandingan komponen minimum dalam RPP dan modul ajar. Di video sebelumnya saya mengungkap bahwa yang harus ada di RPP modul itu ini, yang 3, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Tapi saya menyadari semua, kemudian saya keliru. Itu di RPP, tapi di modul ajar harus ada ini lagi, media pembelajaran yang digunakan. Jadi ini semua harus kita tampilkan, dan apa juga yang harus ditampilkan selain itu ini. Mana lagi? Yang ini. Informasi umum, kompetisi inti, yang memuat tujuan dan segala. Ada pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi, kemudian lampiran-lampirannya. Tetapi kita sebenarnya sudah diberi kemudahan dengan adanya ini. Adanya lembar kerja yang disediakan di LMS. Berdasar dari sebelumnya, kita sebaiknya menggunakan ini, model kedua. Karena di LMS itu kan ada 2 pilihan. Ada pilihan 1 dan pilihan kedua. Nah, ini kita download. Kita download di sini. Kemudian kita jadikan, karena kan ketika kita download ini, itu bentuknya PDF, baru kita rubah menjadi Word. Dan saya sudah merubahnya ini, saya sudah bikin juga, merancang sedikit. Tapi belum sempurna, nanti saya akan perbaiki lagi, mengeditnya lagi, dan mengatur tata letaknya. Cuma yang saya sampaikan sedikit terkait ini, kalau di yang sebelumnya itu berbasis masalah, di sini di PJBL itu ada sebuah produk yang akan kita hasilkan. Ini sama ya, yang kemarin ya kita buat saja sesuai dengan materi yang kita pilih. Ini yang harus ada sarana prasarana atau media yang harus kita siapkan.
Ini sesuaikan dengan kebutuhan materi kita. Bagaimana kita mengajarnya itu. Kalau kita mau menampilkan video harus ada ini, kalau kita mau, eee membuat, produk, di sini saya tampilkan ada poster dan media lainnya. Jadi harus ada bahan-bahan itu juga. Selanjutnya, ini juga sama kemarin ya. Ini tujuan pembelajarannya yang saya muat di sini ada 4 dan, ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran saya kira sama ini, paham semua dan, yang harus kita pahami juga adalah, di LK di sini ditampilkan bahwa 2 kali pertemuan. Kenapa 2 kali pertemuan? Harus diperjelas kembali, kenapa 2 kali pertemuan? Karena, sempat saya dari apa yang saya pahami bahwa, nanti di PPL akan ada 2 kali praktek. Yang pertama itu berupa dokumentasi, pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu berupa, video. Makanya harus semestinya ada dua kali pertemuan dan saya membuat ini 2 kali pertemuan. Ini pertanyaan pemantik terkait makna salat dan zikir, ini bisa, ini opsional, ini, kita bisa mainkan bagaimana kata-katanya. Tapi, saya memilih ini, apa saja perilaku yang tercela yang bisa dihindari dengan melaksanakan salat secara konsisten. Ini kan, ya pemantik yang untuk, membangkitkan semangat peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Dan ini yang paling penting juga kegiatan pembelajaran sama seperti kemarin guru menyiapkan, kemudian, ini masuk ke pembuka, eee, ini pengenalan materi, kegiatannya, guru menjelaskan konsep dasar tentang makna sholat karena materi saya ini tentang sholat dan zikir di bab 3 kelas 7 serta peran pentingnya, dalam menghindari perilaku tercela dan meraih ketakwaan. Nah, di sini juga di pengenalan awal ini siswa berdiskusi. Kemudian, menetapkan proyek apa yang akan kita bikin. Nah, ya yang paling, identik ada proyek yang nantinya dibuat, ada produk yang dihasilkan dari hasil dari pembelajaran ini. Nah, ada instruksi, guru memberikan penjelasan ya, tentang apa yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian siswa melakukan perencanaan, dan penyimpulan. Kenapa tidak selesai di sini? Karena saya merancangnya, menyusunnya ini, diselesaikan nanti pada pertemuan keduanya. Jadi sampai pada tahap, perancangan saja. Kemudian ini sama seperti kemarin, nah ini asesmen, penilaiannya apa yang dinilai, pemahaman peserta didik, diskusi kelompoknya, bagaimana kolaborasinya. Nah ini yang mesti dinilai, ini sama. Kemudian nah ini masuk di pertemuan kedua, saya melakukan, guru bersama peserta didik melakukan ini, tetapi kita awali dengan membuka pembelajaran dengan berdoa, ini salah. Ini saya cuma mengambil yang tugas kelima ini kemudian saya robah dan saya edit sesuai dengan pendekatan yang dibutuhkan. Kalau kemarin PBL, ini PJBL berarti saya belum robah ini. Ini harusnya, guru membuka pembelajaran dengan berdoa dan memberikan pengantar tentang pentingnya dan mengenal ini, tentang pentingnya salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu aja. Kemudian, guru memberikan review, terkait materi sebelumnya, kemudian peserta didik apa ini, untuk, diminta untuk memberikan contoh yang sudah ditemukan, di luar kelas kan sebelumnya di sini, di akhir pertemuan pertama itu ada kita berikan setiap kelompok diminta untuk, eee, di sini, mana, harusnya ada tugas di sini. Nanti saya perbaiki lagi, harus ada
saya akan berikan tugas di sini di akhir pertemuan supaya menjadi bahan bahan lagi untuk pembelajaran pertemuan kedua. Kemudian, saya percepat sedikit ya. Sebelumnya di pertemuan pertama hanya sampai pada tahap perencanaan. Makanya dilanjut pada pertemuan kedua yaitu mengembangkan dan merevisi solusi. Kita, peserta didik sudah bersama dengan kelompoknya mengevaluasi kembali solusi yang, sudah mereka, kembangkan di pertemuan pertama. Jadi di sini sebenarnya mereka sudah mulai membuat solusi. Ini kurang lengkap, ini. Kemudian, mana lagi? Ini, di sinilah penyusunan produknya. Mereka membuat produk atau karya atau sejenisnya atau laporan dari mana sumbernya? Dari pengembangan solusi ini. Mereka akan mencari solusi bahwa ternyata solusi dari permasalahan yang ada adalah membuat produk untuk menggambarkan solusi ini. Jadi produknya nanti ini atau laporannya nanti atau posternya nanti atau bentuk presentasinya nanti menceritakan atau menggambarkan solusi yang sudah mereka temukan di tahap sebelumnya. Kemudian ada presentase, apa yang dipresentasikan produk tadi. Apakah itu berupa laporan atau poster, nanti akan disesuaikan dengan materi masing-masing, materi Bapak Ibu. Kemudian guru memberikan kesimpulan, menutup, dan seterusnya. Sama seperti pertemuan pertama, ada refleksi, kemudian ini asesmennya sama, kualitas. Kalau yang tadi ini kan pemahaman yang dinilai, mana lagi? Di sini, kelewatan. Di sini. Ini pemahaman materi, diskusi kelompok, kolaborasinya. Kalau di pertemuan kedua, yang akan dinilai adalah ini proyeknya, diskusi kelompok dan presentasinya, bagaimana kolaborasi kelompoknya. Tetapi kemudian teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri, menyesuaikan dengan materinya, materi dari Bapak Ibu sekalian dari sininya. Ya kita sesuaikan saja. Kemudian sama dengan tugas yang kelima ada lampirannya. Ini salah. Ini pengayaan, kemudian sumber referensinya, tentunya buku, kemudian artikel yang bermanfaat dan memiliki keterkaitan dengan materi. Makanya ada artikel atau jurnal, kemudian sumber daring yang terpercaya. Makanya mungkin peserta didik diminta untuk membawa gadget masing-masing atau sejenisnya untuk digunakan untuk mencari referensi lain dari dunia internet di online. Kemudian mengingatkannya atau mempergunakannya dalam proses pembelajaran nantinya. Apakah nanti ketika mereka diskusi bersama teman-teman membutuhkan bahan lain, membutuhkan materi tambahan, mereka bisa mengakses internet. Kemudian lampiran-lampirannya ini, lampiran terdapat di bawah tanda tangan di bidang studi. Sama seperti yang kemarin, sebenarnya kan lampiran ini kalau di LK itu LK-nya gimana? Ini lampirannya dulu baru tanda tangannya. Tapi saya membuat tanda tangannya dulu karena lampirannya cukup panjang, makanya saya taruh di bawah. Lampirannya ini materinya, materi singkat, ya poin-poin pentingnya saja. Kemudian ini media pembelajarannya, template atau mungkin video pendek atau slide. Nanti sesuai kebutuhan masing-masing. Ini lembar kerjanya pertemuan pertama, dan ini lembar tes tertulisnya, dan ini lembar penilaian kelompoknya sama seperti kemarin. Ini kita dapatkan dari tugas kedua. Tugas kedua kita pernah membuat ini rubrik penilaian, dan ini lembar pengamatan kita sama. Ini juga ya. Ini lembar tertulis. Ini kayak semacam contoh saja, contoh
contoh soal yang diberikan, ini berupa esai, jelaskan pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan materi masing-masing. Kemudian apa yang Anda pelajari dari pembuatan poster tentang salat dan zikir. Ini bentuk esai. Kalau pilihan gandanya begini, sebutkan, ini salah ini, sebutkan 2 hikmah. Aduh, salah. Nanti bikin. Bisa saja mungkin begini. Uh, Manfaat salat dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A, A, B, B, C, dan seterusnya. Misal, ini ya, ini pilihan ganda ini. Kemudian selesai. Nah, ini pengayaan. Ketika ada pengayaan, mereka sudah paham, kita bisa berikan materi tambahan untuk memperdalam pemahaman mereka. Ya, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan karena ini tidak beda jauh dari materi sebelumnya atau tugas sebelumnya, itu tugas kelima, hanya saja pendekatannya berbeda. Kalau yang sebelumnya itu berbasis masalah, di sini berbasis proyek. Sama sebenarnya, masing-masing ada masalah, tetapi ini ada proyek yang kemudian dikembangkan jadi solusinya dalam bentuk proyek, dalam bentuk karya, produk. Nah, yang paling penting sebenarnya kita mengacu pada instruksi dari LPTK. Kalau di sini kita disarankan untuk menggunakan model 2. Kenapa model 2? Waktu pembekalan kemarin sudah dijelaskan bahwa yang model 2 ini dianggap lebih lengkap, lebih sempurna. Makanya disarankan menggunakan model 2. Ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan mari kita sama-sama belajar. Semoga kita semua meraih predikat guru profesional. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.